Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Bu Ana ingin menyampaikan tentang bagaimana caranya menggunakan mikroskop. Nah, tolong diikuti ya nanti petunjuknya. Nah, ini adalah mikroskop yang kita punya di laboratorium. Karena cuma satu lensa okulernya, mikroskop ini dinamakan mikroskop monokuler. Ada juga sebenarnya mikroskop yang lensa okulernya ini ada dua, tetapi makanya disebut mikroskop binokuler ya. Tapi jumlahnya terbatas, jadi kalian nanti pakainya adalah pakai mikroskop yang monokuler ini. Perhatikan baik-baik apa saja gitu ya bagian-bagian dari mikroskop ini. Yang pertama ini ya, ini adalah lensa okuler ya, karena lensa ini dekat dengan mata maka disebut lensa okuler. Lensa okuler ini bisa diganti-ganti ya, kalian bisa perhatikan di situ ada tulisan besaran berapa di lensa okulernya ya. Ada yang 10 kali, ada yang 12,5 kali ya. Kemudian mikroskop ini punya dua lensa. Yang satu lensa okuler, yang kedua adalah lensa objektif. Nah, lensa objektif ini juga ada beberapa. Mungkin nanti kalian akan mendapati lensa objektif ini ada yang 2, ada yang 4, ada yang 3. Ya, seperti ini ada 3. Itu juga ada ukurannya. Ukurannya bisa diamati di lensanya. Jadi di sini ada tulisan gitu ya. Yang ini kebetulan ada 4 kali, 10 kali, sama 40 kali. Nah, jadi nanti kalau kita mengamati pakai lensa objektif yang 4 kali, berarti perbesarannya ini adalah 4 kali 12,5 kali. Gitu. Kalau nanti ini 10, maka tinggal mengalihkan lensa okuler dengan lensa objektif. Kemudian berikutnya ini revolver ya namanya. Ini bisa digeser-geser seperti ini sampai bunyi klik ya. Nah, seperti itu berarti sudah pas antara lensa okuler dengan lensa objektifnya itu sudah lurus. Ya, ingat ya sampai bunyi klik. Nanti kalau sudah perbesaran 4 kali sudah jelas, maka kalian bisa menggeser lensa menjadi 10 kali ya, biar lebih besar lagi objeknya. Jadi seperti ini. Nah, ya. Kemudian bagian berikutnya ini adalah meja. Meja ini digunakan untuk menaruh preparat. Jadi preparat nanti seperti ini ya. Nanti saya jelaskan kemudian. Nanti ini ditaruh seperti ini. Ini masih belum ada isinya ya. Nanti kira-kira naruhnya seperti itu. Ya. Jadi ini penggesernya kita buka, kemudian kita taruh seperti ini. Nah, baru ini kita geser ya. Seperti ini. Kalau ke depan begini ya. Mungkin nanti kalian juga akan mendapati mikroskop yang tidak ada ininya ya. Jadi langsung diletakkan ya. Jadi nanti silakan kalian menyesuaikan ya mikroskop yang mana yang kalian pakai. Gitu ya. Nah, ini ya, begini ya. Ini ada seperti ini ya. Jadi nanti biar pas begitu ya. Nah, nanti bisa digeser-geser seperti ini. Oke. Berikutnya adalah pemutar ya. Nah, ini di samping ini ada pemutar. Nah, ini pemutar ini ada dua ya. Pemutar halus yang ini yang kecil atau disebut mikrometer. Kalau yang atas ini adalah pemutar kasar atau makrometer. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ketika kita melihat preparat, nanti kita bisa turunkan dan keataskan begitu ya. Nanti jadi kalau preparatnya sudah seperti ini ya, jadi untuk menaruh preparatnya seperti tadi yang sudah Bu Ana sampaikan, baru nanti kita lihat ya pakai mikrometer okuler ini digerak-gerakkan makrometernya dulu, baru kalau kurang jelas, masih kurang jelas pakai mikrometer. Kalau nanti bergantian siswa satu dengan siswa yang lain karena fokus mata seseorang itu tidak sama, maka cukup dengan menggerakkan mikrometernya saja. Gitu ya. Kemudian bagian berikutnya adalah diafragma.
Diafragma tuh ada di sini ya, ini ya. Ini bisa digerak-gerakkan, bisa diputar-putar begini ya. Nah, nanti bedanya nanti akan ada lubang di sini ya. Lubang di sini itu berbeda gitu. Jadi kalau diputar nanti sesuai dengan yang kalian inginkan ya cahayanya. Jadi seperti ini. Kecil kalau cahayanya kurang terang, berarti bisa diputar seperti itu lubangnya. Ya. Kemudian itu diafragma, yang berikutnya adalah cermin. Ya, yang cermin ini yang bawah. Cermin ini juga bisa diputar-putar, fungsinya cermin ini untuk mencari cahaya. Ya, jadi biar cahaya yang masuk ya, masuk ke tadi diafragmanya tadi. Ya. Nah, yang ini adalah alat pegangan begitu ya. Kemudian ini kaki. Nah, bagaimana cara memegang mikroskop ini gitu ya? Dengan cara tangan kanan kita memegang lengan mikroskopnya, baru tangan kiri kita ke kakinya. Jadi seperti ini ya. Tidak boleh dimiringkan ya. Beginilah cara memegang mikroskop ya. Baik, kalau sudah kita mengenal bagian-bagian mikroskop, sekarang Bu Ana beritahu bagaimana caranya membuat preparat ya. Nah, untuk kesempatan kali ini ada bahan-bahan yang perlu kita siapkan ya. Ini adalah kaca benda, bentuknya seperti ini. Kenapa disebut kaca benda? Karena memang digunakan untuk menaruh bendanya ya, atau bahan yang mau kita lihat. Kemudian ini ada kaca penutup ya. Kaca penutup ini tipis sekali ya, hati-hati karena biasanya sering pecah ya. Seperti ini ya. Kemudian kita pakai air ya. Air ini nanti kita menggunakan pipet ya. Hati-hati menggunakan pipet karena air ini nanti akan kita taruh di meja benda ya, ke kaca benda ya. Caranya untuk mengambil air ya, pastikan begini, baru kita pencet ya, kita lepas. Nah, nanti airnya akan masuk ke sini. Kalau masih ada rongga di sini, dibuang rongganya. Nah, kenapa dibuang? Karena kalau ada rongga, maka nanti di kaca bendanya nanti terdapat rongga udara di sana. Biar tidak ada rongga udara, maka di pipet pastikan tidak ada rongga. Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah kebetulan kita mau mengamati irisan bawang bombay ya. Boleh bawang bombay, boleh bawang merah ya. Ini atau apa saja ya yang ingin diamati oleh nanti kita ya. Jadi ini sebagai contoh saja bagaimana cara membuat preparat. Karena ini preparat ini, mikroskop ini digunakan untuk mengamati sel, maka kita bisa iris setipis mungkin. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat preparatnya? Ya, kita ambil 1 tetes air, kita taruh ya. Jadi kita taruh saja kaca bendanya di meja seperti ini, kemudian kita teteskan. Ya. Kalau sudah, maka kita siapkan irisan dari bawang bombaynya ya. Ya, kalau masih pemula memang agak susah, jadi pelan-pelan. Ya, kita iris setipis mungkin. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita taruh yang tadi ya. Kemudian kita tutup dengan kaca penutup ya. Lihat caranya menutup kaca penutup ya, dimiringkan seperti ini ya, baru ditahan ya, kemudian dilepas. Nah ya, kalau sudah seperti itu, maka tidak akan ada rongga udara di preparatnya. Nah, sekarang preparat ini kita lihat di mikroskop. Seperti tadi ya, sudah caranya.
kita ke ataskan ya, kira-kira 1 cm gitu ya, 1 atau 2 cm di atas meja benda. Kemudian kita buka penjepitnya, kemudian kita taruh. Nah, seperti ini. Nah, baru kalau sudah, kita cari cahayanya lewat cermin ya, sambil kita lihat di mikrometer okulernya. Kita putar-putar sampai kita mendapatkan cahaya yang terang. Nah, kalau sudah terang seperti ini, oke, baru kita putar mikrometer kasarnya ya, makrometernya ya, atau pemutar kasar ya. Kita putar ke bawah pelan-pelan ya, sampai dapat gambar yang jelas. Oke, pelan-pelan ya. Oke. Nah, sudah dapat gambarnya. Kalau gambar yang kita lihat itu belum tepat, bisa kita geser ya, ke atas mungkin, atau ke samping ya, sampai ketemu gambar yang diinginkan. Oke, kalau sudah bagus, nah siap, boleh difokuskan lagi. Nah, sudah dapat gambarnya. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, boleh diputar yang 10 kali. Kalau sudah seperti ini, tinggal muter saja, nanti pasti sudah jelas ya. Nah, seperti ini. Kita lihat, kalau masih kurang jelas, kita pakai mikrometer ya, atau pemutar halusnya. Nah, kita sudah dapatkan sel bawang bombay. Nah, begitu anak-anak, nanti gambar yang jelasnya untuk pengamatan di mikroskopnya nanti saya sertakan ya. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan mikroskop kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.